welcome to my mini podcast. Selamat datang di Langit Teduh. Aku Desi Aulia yang akan menemani kamu melewati malam yang terlalu bising di dalam kepala, tapi terlalu sepi di dunia nyata. Ini adalah ruang yang aman untuk lelahmu, untuk pikiran yang tak bisa diam, untuk hati yang tak berhenti takut. Di sini, kamu gak harus pura-pura kuat. Kamu cukup hadir dan biarkan aku bercerita. Sebab setiap hati yang lelah selalu butuh tempat untuk pulang. Selamat mendengarkan, dan semoga hatimu sedikit lebih teduh malam ini. Kadang, aku iri dengan orang yang bisa tidur tanpa memikirkan apa-apa. Karena kepalaku tidak pernah benar-benar diam. Ada hari ketika aku bangun dengan dada sesak, seolah dunia menaruh beban di tengah-tengah dadaku. Kuliah menuntut ini, keluarga menuntut itu, dan aku menuntut diriku lebih keras dari siapapun. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika orang berkata, "Sudah, jangan dipikirkan." Seakan-akan otak ini punya tombol off yang bisa dipencet kapan saja. Padahal, kalau bisa, aku sudah mencetnya sejak lama. Ada malam ketika aku duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan, dan dinding terasa terlalu dekat. Aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa baik-baik saja? Overthinking itu seperti berjalan tanpa tujuan, sambil memikul tubuh sendiri yang beratnya berkali lipat. Tentang nilai kuliah, tentang tugas yang tidak selesai-selesai, tentang ekspektasi keluarga yang begitu tinggi, dan rasa takut mengecewakan semua orang, termasuk diri sendiri. Kadang aku merasa tidak punya tempat untuk rapuh, tidak bisa terlihat lemah, tidak boleh tampak gagal, dan itu menyakitkan karena pada akhirnya satu-satunya tempatku jatuh ya kepalaku sendiri. Dalam kajian psikolog, overthinking diartikan sebagai cara berpikir yang berlebihan, terutama memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang bisa memunculkan kecemasan, ketakutan, dan stres. Menurut seorang psikolog dari Universitas Gadjah Mada, kondisi ini muncul ketika kita terlalu banyak membayangkan kemungkinan negatif, ketidakpastian, dan skenario terburuk. Seperti yang pernah dikatakan di artikel motivasi yang sering dibagikan, terlalu banyak berpikir adalah penyakit. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya bobot yang berat. Karena overthinking bukan hanya soal pikiran, ia soal bagaimana kita melakukan rasa takut, kegelisahan, dan kecemasan di masa depan sebelum masa depan itu benar-benar datang. Sebuah tulisan tentang dampak overthinking menjelaskan bahwa ketika pikiran terlalu banyak dipakai kerja lembur, tubuh justru ikut jadi rusak. Stres yang berkepanjangan, kecemasan, bahkan risiko kesehatan fisik dan mental meningkat. Saat kamu merasa pikiran terus berlari, mungkin kamu sulit tidur. Mungkin kamu merasa cemas tanpa alasan yang pasti. Mungkin kamu merasa capek, tapi tidak tahu dari mana rasa lelah itu berasal. Hanya tahu kepala dan hati tetap ribut. Dan di saat seperti itu, penting untuk diingat bahwa overthinking sering terjadi bukan karena kita pintar atau karena kita peduli, tapi karena kita takut. Takut terhadap ketidakpastian, takut salah, takut bahwa jika kita berhenti memikirkan, hidup akan runtuh. Namun, menurut para ahli psikologi, kita bisa mengambil langkah kecil untuk melawan kebiasaan itu. Misalnya, berpikir rasional,
Menyadari ketika pikiran sudah terlalu jauh melompat ke masa depan atau kembali ke masa lalu, dan membangun pikiran positif dengan afirmasi. Kita tidak perlu terus menerka. Kadang kita bisa berhenti, tarik napas, dan beri ruang bagi ketenangan. Tapi pelan-pelan aku belajar satu hal. Bahwa tidak apa-apa berhenti sebentar. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa merasa tersesat. Karena hidup tidak selalu tentang kuat. Terkadang ia hanya tentang bertahan satu hari lagi. Jika pikiranmu berisik, cobalah satu hal. Duduk, tarik napas yang panjang, biarkan tubuhmu tahu bahwa kamu masih di sini. Terkadang tubuh lebih paham cara bertahan daripada pikiran. Dan jika kamu merasa sendirian, setidaknya ingat satu hal ini. Kau tidak harus mikul semuanya dalam satu hari. Terima kasih sudah mau bertahan sampai akhir episode ini. Aku Desi Aulia, dan kamu sedang mendengarkan Light Teduh. Semoga setelah ini ada sedikit ruang yang lebih tenang dalam dirimu. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Masih dengan cerita yang mungkin sering kamu pendam sendiri. Jaga dirimu ya. Selamat malam. Dan semoga kamu akhirnya bisa tidur dengan tenang.